Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kembali kita bertemu untuk melanjutkan belajar bersama dengan kitab Mukhtarat, yang mana pembahasan kita pada malam hari ini adalah tentang munada yang J. Ya, kita masih membahas tentang isim-isim yang dinasab. Yang berikutnya yang J, di antara isim yang dinasab adalah munada. Adalah munada. Apa itu munada? Munada ialah isim nasab yang jatuh setelah huruf panggilan. Itu munada. Isim nasab yang jatuh setelah huruf panggilan. Nah, adapun macam-macam huruf panggilan, ada ya, ada a, ada aya. Arti sama semua ya. Ya, a sama e artinya sama semua. Wahai. Wahai. Nah, berikutnya, hukum munada ada dua. Hukum munada ada dua. Isim yang terletak setelah huruf nida ada dua hukum. Yang pertama, nasab. Kapan isim yang terletak setelah huruf panggilan di'irab dengan nasab? Yang pertama, yang A, munada mudhof. Mudhof. Contohnya, ya Abdallahi, ya Abdallahi. Ya Abdallahi, wahai hamba Allah. Wahai hamba Allah. Nah, abda di sini dia kita i'rab nasab sebagai munada. Kenapa nasab? Karena dia mudhof. Ini mudhof. Ini mudhof ilaihi. Ini majrur sebagai mudhof ilaihi. Apalagi contohnya? Ya liba al-ilmi, wahai penuntut ilmu. Ini juga toliba, i'rabnya dia nasab sebagai munada. Ya, karena dia mudhof, kita i'rab nasab atau mansub. Yang berikutnya, munada syabihun bil mudhof. Munada syabih bil mudhof. Apa makna syabih? Munada serupa dengan mudhof. Serupa dengan mudhof. Contohnya, ya tolian, ya tolian jabalan, wahai pendaki gunung. Wahai pendaki gunung. Ya huruf nida, tolian nasab, ya sebagai munada. Kenapa di sini kita hukumi nasab? Karena dia munada syabih bil mudhof, serupa dengan mudhof. Dia hampir mirip dengan susunan mudhof ilaihi. Dia mirip dengan susunan mudhof ilaihi. Ya. Apa itu susunan mudhof ilaihi? Kalau dalam bahasa Indonesia kata majmu', dua kata yang digabung menjadi satu menghasilkan makna baru. Ya, dua kata yang digabung menjadi satu. Nah, ini dia mirip dua kata
dua kata. Dua kata. Ini dia serupa dengan mudhof, cuman bedanya kalau ini dia mudhof, ketentuannya mudhof tidak boleh ditanwin. Mudhof tidak boleh ditanwin. Kalau syabih bil mudhof, ini dia ditanwin. Tanwin. Kemudian apa lagi ketentuannya? Kalau mudhof itu setelahnya majrur sebagai mudhof ilaihi. Kalau ini isim setelahnya bisa marfu, bisa marfu, bisa mansub. Di sini ada mansub atau nasab. Ini sebagai apa? Sebagai maf'ul bih. Nasab sebagai maf'ul bih. Ya. Wahai pendaki gunung. Ya hamilan hakibatan hamro'a ta'ala. Ya hamilan hakibatan hamro'a ta'ala. Wahai orang yang membawa tas, wahai hamilan, orang yang membawa tas yang berwarna merah, ta'ala, kesinilah. Ya huruf nida, hamilan, irobnya dia nasab sebagai munada. Munada syabih bil mudhof. Hakibatan sebagai maf'ul bih. Hamro'a sebagai na'at. Ini sebagai wani fi'il amr. Ta'ala fi'il amr. Baik, berikutnya. Yang ketiga yang C. Kita i'rab nasab adalah munada nakiroh ghairu maksudah. Ya, nakiroh munada nakiroh ghairu maksudah. Contohnya ya rojulan. Kitni, selamatkanlah aku. Wahai seorang laki-laki, selamatkanlah aku. Selamatkanlah aku. Nah, ini namanya nakiroh munada nakiroh. Ya nakiroh dia. Ghairu maksudah. Tidak ditentukan orangnya. Dan ini ya tergambar kalau misalnya ada orang yang dia itu dalam keadaan mungkin terkunci di dalam rumah. Dia terkunci di dalam rumah dan dia butuh pertolongan. Maka dia berteriak ke luar sana, "Ya rojulan ankitni." Wahai seseorang laki-laki, selamatkanlah aku. Dia memanggil orang yang ada di luar sana tanpa menentukan siapa orangnya. Pokoknya siapa saja yang ada di sana, itu yang dia minta tolong kepadanya. Bukan orang tertentu. Itu namanya apa? Nakirah ghairu maksudah. Nakirah ghairu maksudah. Dan yang berikutnya, hukum munada ada dua. Yang pertama nasab. Sekarang yang kedua. Yang kedua, mabni atas tanda rofa'nya. Mabni atas tanda rofa'nya. Mabni atas tanda rofa'nya. Bisa mabni dengan domah. Bisa mabni dengan waw. Ya. Bisa mabni dengan waw ya.
Contohnya, mabni atas tanda rafa'nya. Yang pertama, munada mufrad atau alam. Munada mufrad atau alam. Perhatikan ya. Mufrad di sini, mufrad bukan mudhof atau bukan syabih bil mudhof. Jadi yang dimaksud dengan mufrad di sini adalah bukan mudhof, bukan juga syabih bil mudhof. Contohnya, ya Muhammadu. Wahai Muhammad, iqra, bacalah. Nah, perhatikan. Muhammadu. Perhatikan di sini. Ya. Tidak ditanwin. Tidak ditanwin. Asalnya Muhammad ini dia mabni. Muhammadun, Muhammadin, Muhammadan. Tanwin. Tapi dalam kondisi ini dia tidak ditanwin. Dia menjadi mabni. Dalam kondisi ini ya, dalam kondisi ini dia mabni. Dalam kondisi ini dia mabni. Oleh karena itu kita i'rab dia pakai fi mahali. Pakai fi mihali, pakai fi mahali. Nasbin. Kenapa pakai fi mahali? Karena dia mabni sebagai munada. Fi mahali nasbin sebagai munada. Mabni dengan dhammah. Mabni atas tanda rofaknya. Mabninya dengan dhammah. Kenapa kita mabninya dengan dhammah? Karena isi mufrad. Isi mufrad ini tanda rofaknya dengan dhammah. Makanya dia mabni dengan dhammah. Fi mahali nasbin sebagai munada. Mabni dengan dhammah. Muhammad ini dia bukan mudhof, bukan juga syabih bil mudhof. Ya Aliyu. Sama. Ya Aliyu, iftah kitabaka. Wahai Ali, bukalah buku kamu. Wahai Ali, bukalah buku kamu. Ya. Nih, Aliyu sebagai munada. Sama i'rabnya. Fi mahali nasbin sebagai munada. Mabni dengan dhammah. Kenapa mabni dengan dhammah? Karena dia isi mufrad. Isi mufrad tanda rafa'nya dengan dhammah. Baik, berikutnya. Yang B. Munada nakiroh maksudah. Nakiroh maksudah. Munada nakiroh maksudah. Apa sih maksudnya nakiroh maksudah? Belum dikenal, tapi sudah jelas orangnya. Belum dikenal, tapi sudah jelas orangnya. Contohnya, ya rojulu. Ankit nih. Wahai seorang laki-laki, selamatkanlah aku. Nah, rojulu di sini dia munada. I'rabnya fi mahali nasbin, mabni dengan dhammah.
rojulun ini dia nakiroh maksudah. Ya. Nakiroh. Tetapi apa? Orangnya sudah dikenal. Contohnya. Ini saya butuh pertolongan. Saya butuh pertolongan. Di depan saya ada seseorang. Di depan saya itu ada orang. Saya tidak tahu namanya. Saya tidak kenal orangnya. Tidak tahu namanya. Saya mau minta tolong sama dia. Maka saya panggil ya rojulu. Ya rojulu. Saya tidak kenal namanya. Tidak kenal orangnya. Tidak tahu namanya. Tapi saya tunjuk dia. Ya rojulu, saya panggil. Saya tentukan orangnya. Ya, maka dia menjadi apa? Nakiroh maksudah. Itulah. Ya, belum dikenal orangnya, namanya tidak dikenal, namanya tidak tahu, tapi orangnya sudah jelas. Ya, orangnya di depan dia orangnya. Ya, bedanya dengan nakiroh goiru maksudah tadi, dia apa? Dia memanggil orang-orang yang di luar sana, yang mana dia tidak menentukan yang mana orang yang dia butuhkan untuk menolong dia. Ya. Tapi kalau ini orangnya sudah jelas di depan dia, di hadapan dia orangnya. Baik. Berikutnya, mabni dengan domah karena dia isim mufrad, ya qadiruna. Wahai orang-orang yang mampu, anfiku berinfaklah. Anfiku. Wahai orang-orang yang mampu berinfaklah. Nah, di sini apa? Nakiroh guru maksudah. Nakiroh maksudah. Orangnya belum dikenal, tapi sudah jelas orangnya. Misalnya apa? Misalnya di depan saya ada 3 orang. 3 orang, dia orang kaya, orang berduit. Saya panggil dia. Saya nggak tahu namanya 3 orang ini. Saya panggil ya qadiruna. Ya qadiruna, wahai orang-orang yang mampu. Anfiku, berinfaklah kalian. Ya. Qadiruna ini dia munada. Fi ma'alin nasbin sebagai munada. Mabni dengan apa di sini dia? Mabni dengan waw. Kenapa mabni dengan waw? Jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim tanda rafa'nya dengan apa? Dengan waw. Dengan waw. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Dolim bisa dipahami? Bisa ya? Baik, ini masih ada pembahasannya. Anak nggak bisa selesaikan ya? Nggak batuk ini. Insya Allah bisa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Baik. Maaf ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.